teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku dengan NIM dari kelas dari Universitas PGRI Madiun. Nah, kali ini aku mau melanjutkan tugas akuntansi 2 oleh dosen pengampu Ibu Wiwin Julianti SE SPD MAK, yaitu untuk membuat video presentasi analisis hasil laporan keuangan suatu perusahaan yang ada di Indonesia. Nah, aku mengambilnya PT UPI Indo Jeligam Tbk. Nah, kalian udah pernah tahu belum PT UPI itu di mana dan apa aja yang di dalamnya? Mari kita bahas bersama-sama. Nah, di slide yang pertama ini ada judul dari presentasi yang akan kita bahas, yaitu profil perusahaan PT UPI Indo Jeligam Tbk. Selanjutnya, presentasi ini disusun oleh saya sendiri, yaitu Desi Setianingsih dengan NIM 24031021106 dari kelas 2F Manajemen. Dosen pengampunya Ibu Wiwin Julianti SE SPD MAK. Materi yang pertama ada sejarah singkat berdirinya PT UPI Indo Jeligam Tbk. PT UPI Indo Jeligam Tbk didirikan pada 6 Juli 1995 berdasarkan Akta Nomor 38 oleh Ahmad Abid SH dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia pada 9 Januari 1996. Perusahaan ini berdiri di Gunung Putri, Kabupaten Bogor dan Jawa Barat, dan bergerak di bidang industri kembang gula, khususnya permen jeli atau gummy. UPI dikenal dengan berbagai macam bentuk permen gummy yang menarik, seperti binatang, makanan, atau bentuk-bentuk lainnya yang unik, yang seringkali menjadi daya tarik utama dalam iklannya. Selain itu, rasa permen UPI yang sangat beragam dan manis. Pada tahun 1996, PT UPI menjalin kemitraan strategis dengan Trolli, yaitu salah satu produsen permen karet terbesar di Eropa. Kemitraan ini membantu UPI memperkuat posisinya sebagai pemimpin pasar permen gummy di Indonesia dan Asia Tenggara. Seiring berjalannya waktu, produk UPI tidak hanya dikenali di dalam negeri saja, tetapi juga telah diekspor ke berbagai negara di Asia, Amerika Utara, Australia, Eropa, dan Timur Tengah lainnya. Selanjutnya ada nama dan bidang usaha. Namanya yaitu PT UPI Indo Jeligam Tbk. Bidang usahanya industri kembang gula atau soft candy. Didirikan pada 6 Juli 1995. Lokasinya ada di Bogor, Jawa Barat. Merek ternamanya seperti Strawberry Kids, Baby Bird, dan Cola. Selanjutnya ada tahun IPO dan kode saham. Tanggal IPO-nya ada di 25 Maret 2025. Kode sahamnya yaitu UPI. Jumlah saham IPO-nya sebesar 854.448.900 lembar. Harga penawarannya sekitar 2.390 per sahamnya. Nah, pada Maret 2025, PT UPI Indo Jeligam Tbk secara resmi mencatat sahamnya di Bursa Efek Indonesia dengan kode emitet yaitu UPI. Langkah ini menunjukkan kesiapan UPI untuk tumbuh lebih besar melalui dukungan publik dan investor, sekaligus meningkatkan transparansi dan profesionalisme dalam operasionalnya. Selanjutnya ada produk unggulan dan segmen bisnis. Produk unggulannya itu permen gummy yang biasanya tuh rasanya kayak kenyal-kenyal gitu dengan lebih dari 60 SKU. Merek terpopulernya ada 3 yaitu Baby Bird, Strawberry Kiss, dan Cola. Segmen bisnis utamanya ada 3, yaitu yang pertama, produk konsumen bermerek atau brand UPI. Produk-produk dengan merek UPI yang dijual secara retail ke konsumen akhir, baik di pasar domestik maupun ekspor. Segmen ini merupakan sumber utama pendapatan PT UPI. Yang kedua ada OEM, yaitu Original Equipment Manufacture. UPI memproduksi permen untuk perusahaan lain dengan merek mereka sendiri. Selama bukan kompetitor langsung, hal ini diperbenarkan. Ini adalah strategi untuk memaksimalkan kapasitas produksi dan diversifikasi pasar. Selanjutnya, yang ketiga ada ekspor ke luar negeri. UPI mengekspor ke lebih dari 20 negara, termasuk Malaysia, Filipina, Timur Tengah, dan Afrika Utara. Segmen ekspor terus tumbuh dan menjadi pendorong utama perluasan pasar global. Selanjutnya ada ringkasan performa terakhir. Pendapatan 2024 sekitar 3,4 triliun. Laba bersih tahun 2024 sekitar 629 miliar. Hal ini meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekspansi ke luar negeri, produk UPI telah diekspor ke lebih dari 20 negara. Tujuan ekspor yaitu Malaysia, Filipina, Vietnam, Arab Saudi,
UAE, Mesir, Maroko, dan lain sebagainya. Strategi perluasan kapasitas produksi, kerjasama distribusi global, dan inovasi produk sehat sesuai selera internasional. Target pengurangan emisi GRK yaitu 100% pada tahun 2030. Target net zero emission yaitu tahun 2050. Meski pendapatan tahun 2024 sedikit menurun dari tahun sebelumnya, laba bersih perusahaan tetap meningkat, menunjukkan bahwa efisiensi operasional. Hal ini menjadi indikator bahwa perusahaan berhasil mengelola biaya dan operasional dengan baik. Selain itu, komitmen terhadap pengurangan emisi memperkuat strategi jangka panjang perusahaan. Logo Yupi menampilkan huruf-huruf berwarna cerah seperti merah, hijau, kuning, dan biru yang tersusun secara playful dan mengembaskan. Warna-warna tersebut melambangkan keceriaan, energi positif, dan beragam yang menjadi ciri khas produk-produk Yupi. Bentuk huruf yang bulat dan lembut mencerminkan kesan ramah, aman, dan menyenangkan, sesuai dengan target pasar Yupi, yaitu anak-anak dan keluarga. Secara keseluruhan, logo Yupi menggambarkan identitas perusahaan sebagai produsen permen yang tidak hanya lezat, tetapi juga membawa kebahagiaan dan pengalaman bermain dalam setiap produk. Tangan Yupi membawa momen bahagia lewat permen yang menyenangkan dan lebih sehat. Hal ini mengandung makna bahwa Yupi tidak hanya memproduksi permen, tetapi juga berperan dalam menciptakan momen kebahagiaan bagi konsumennya. Kata joyful moment menekankan bahwa produksi Yupi hadir dalam berbagai momen menyenangkan seperti bermain, berbagi, dan merayakan. Sedangkan playful mencerminkan karakter produk yang ceria, unik, dan disukai anak-anak hingga dewasa. Melalui kata healthier candies yang mengesampingkan unsur kesehatannya. Selanjutnya, ini ada foto produk dan pabrik dan iklan terkenal. Di slide kali ini ada foto produk yang paling populer, yaitu Yupi Baby Bar, Yupi Strawberry Kids, dan Yupi Sekolah. Selanjutnya, ini ada foto lokasi dari pabrik Yupi, yaitu di Gunung Putri atau di Bogor dan di Karanganyar di Jawa Tengah. Pabrik Yupi menunjukkan skala produksi yang besar dan modern. Fasilitas ini dilengkapi oleh standar kebersihan dan keamanan pangan yang tinggi, sehingga memperkuat kepercayaan konsumen akan kualitas produknya. Dan yang di bawah ini ada iklan terkenal yang saya ambil di sosial media, yaitu Yupi Time atau iklan permen yang lucu, rasanya seru. Hal ini tayang di sosial media seperti TV, YouTube, TikTok, dan lain sebagainya. Hal ini memainkan peran penting dalam membangun citra merek yang menyenangkan dan ramah untuk anak-anak. Iklan tersebut berhasil melekat di ingatan masyarakat, terutama anak-anak, sebagai momen ceria bersama teman. Selanjutnya ada grafik saham atau tren pendapatan. Nah, di analisis yang telah saya dapat pada tahun 2024 hingga 31 Desember 2024, saham PT Yupi itu belum tercatat di Bursa Efek Indonesia atau BSI maupun bursa lainnya. Oleh karena itu, saya belum bisa mempresentasikannya ya. IPO itu baru dilakukan pada 25 Maret 2025. Jadi, informasi pasar modal akan muncul dalam laporan tahun berikutnya. Dan untuk tren pendapatannya, meskipun terjadi penurunan kecil di 2024, perusahaan Yupi tetap menunjukkan performa yang stabil dan sehat secara finansial. Hal ini disebabkan oleh strategi efisiensi biaya dan meningkatkan produktivitasnya. Grafik ini memperluas bahwa Yupi berhasil menjaga pendapatannya di atas 3 triliun selama 2 tahun berturut-turut. Hal ini menunjukkan daya saing dan peminat pasar yang kuat terhadap produk-produk Yupi masih ada. Selanjutnya ada potongan berita yang aku ambil dari media sosial, yaitu media asuransinew.com melaporkan bahwa Yupi telah melepaskan 854,44 juta sahamnya ke publik. Hal ini sekitar 10% dari total modal yang disetorkan, dan menggunakan dana tersebut sebagai biaya ekspansi ke pabrik baru dan modal usaha, modal kerja untuk mengembangkan domestik dan internasional. Mulai dari momen pencatatan saham yang berhasil mengumpulkan dana lebih dari 2 triliun, Yupi langsung meluncurkan rencana ekspansi pabrik baru. Tak berhenti di situ, perusahaan ini juga mendapatkan pinjaman sekitar 1,79 triliun dari DBS Indonesia. Hal ini menegaskan bahwa komitmen Yupi untuk meningkatkan kapasitas dan profitabilitas.
Sementara itu, proses akuisisi oleh PT CCBPI serta liputan dari WSJ menggambarkan UPI sekarang berada di panggung global dengan valuasi dan strategi ekspansi internasional yang ambisius. Materi yang selanjutnya ada visi dan misi perusahaan. Nah, visi dari PT UPI Indojeligam Tbk sendiri yaitu kami berkomitmen menyajikan momen-momen menggembirakan melalui produk-produk permainan. Untuk misi PT UPI Indojeligam Tbk sendiri yaitu ada 4. Yang pertama yaitu menyediakan produk permen yang berkualitas dan menyenangkan, fokus pada inovasi dan peningkatan berkelanjutan, menjaga kepuasan pelanggan dan integritas hubungan. Dan yang terakhir ada membangun kerjasama tim yang kuat untuk pertumbuhan bersama. Dan materi yang terakhir yaitu struktur kepemimpinan atau pemegang saham utama dari PT UPI Indojeligam Tbk. Yang pertama ada Yohanes Teja sebagai Presiden Direktur, 2. Heru Kunjoro Audi Utama sebagai Direktur Bisnis Internasional. Yang ketiga ada Nugroho Warjono sebagai Direktur Keuangan. Yang keempat ada Juliwati sebagai Direktur Sales dan Domestik. Dan yang kelima ada Aliu Teria sebagai Direktur Produksi. Yang keenam ada Dwi Puja. Itu tadi sebagian penjelasan dari saya mengenai analisis laporan keuangan PT UPI Indojeligam Tbk. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Reno Pandakota sebagai Direktur Strategis dan Pengembangan Bisnis. Ketujuh tokoh ini diangkat berdasarkan akte pernyataan keputusan para pemegang saham perseroan nomor 100 tanggal 15 November 2025. Nah, itu tadi sebagian penjelasan dari saya mengenai analisis laporan keuangan PT UPI Indojeligam Tbk. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.